Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz, mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin, UIN Sunan Ampel, Surabaya, semester 7. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengulik sedikit mengenai makna dan juga kontekstualisasi dari surat Al-Alaq, yakni surat Al-Alaq, surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Nah, masuk ke pembahasan, yakni berkenan dengan surat Al-Alaq ini, para ulama menyepakati bahwa permulaan surat tersebut merupakan ayat-ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan. Al-Imam Ahmad berkata, kami telah diceritakan oleh Abdul Razak, kami telah diceritakan oleh Ma'mar ibnu Az-Zuhri dan Urwah bin Aisyah radhiyallahu an berkata, wahyu yang pertama kali diterima oleh Rasulullah SAW yaitu mimpi yang benar melalui tidur. Rasulullah SAW tidak melihat suatu mimpi, melainkan datang suatu seperti falak, subuh atau serlahan cahaya pagi. Setelah peristiwa itu, Rasulullah menjadi gemar mengasingkan diri. Kemudian Rasulullah mendatangi Gua Hiro. Di sana Rasulullah melakukan ibadah untuk beberapa malam dengan membawa perbekalan yang cukup. Setelahnya ibadah untuk beberapa malam dengan membawa perbekalan yang cukup tadi, Rasulullah kembali pulang kepada Khadijah untuk mengisi ulang perbekalan dan kembali lagi ke Gua Hiro. Sampai akhirnya datang kepada Rasulullah SAW suatu wahyu secara mendadak. Rasulullah mendatangi malaikat Jibril seraya berkata, bacalah. Rasulullah kemudian bersabda, aku tidak dapat membaca. Lebih baik lanjut. Rasulullah bercerita. Lalu malaikat Jibril itu datang memangku seraya memeluk sampai aku merasa kelelahan. Setelah itu malaikat Jibril melepas dan berkata, bacalah. Aku tidak dapat membaca, jawabku. Kemudian Jibril memelukku untuk kedua kalinya sampai aku merasa benar-benar kelelahan. Selanjutnya Jibril melepasku lagi dan berkata, bacalah. Aku tetap menjawab, aku tidak dapat membaca. Kemudian Jibril memelukku lagi untuk yang ketiga kalinya, lalu berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. Alamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak dikehendakinya. Kemudian setelah kejadian tersebut Rasulullah pulang dengan keadaan sekujur tubuhnya menggigil hingga masuk ke rumah menemui Khadijah dan berkata, selimuti aku, selimuti aku. Kemudian diselimutilah Rasulullah sehingga rasa takutnya hilang. Rasulullah bersabda, wahai Khadijah, apa yang terjadi kepadaku? Dan Rasulullah menceritakan apa yang telah dialaminya dan berkata, aku khawatir sesuatu akan menimpa pada diriku. Khadijah pun menjawab, tidak, bergembiralah, demi Allah, Allah tidak pernah sesekali menghinakan engkau, karena sesungguhnya engkau adalah orang yang senantiasa berkata jujur, senang menyambang tali silaturahmi dengan kaum kerabat, memuliakan tamu, gemar menolong orang yang membutuhkan bantuan serta menegakkan nilai-nilai kebenaran. Kemudian Khadijah membawa Rasulullah untuk bertemu dengan sepupu Khadijah, seleha bapaknya yang bernama Waraqah ibnu Nufail ibnu Mad ibnu Abdul Uzza ibnu Quraisy. Dia adalah seorang penganut Nasrani pada masa jahiliyah. Dia menulis kitab bahasa Arab dan juga menulis Injil dengan bahasa Arab atas kehendak Allah. Dia adalah seorang yang telah berumur juga dapat melihat atau buta. Maksud saya tidak dapat melihat. Nah, Khadijah berkata, wahai sepupuku, dengarkanlah cerita ini anak saudaramu ini. Lalu Waraqah berkata, wahai anak saudaraku, apa yang telah terjadi padamu? Rasulullah pun menceritakan peristiwa yang telah dialaminya. Kemudian Waraqah pun berkata, itu adalah malaikat Jibril atau biasa disebut Namus yang diturunkan kepada Musa alaihissalam. Aku berandai-andai kalau saja bisa kembali ke masa muda. Andai saja aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu sendiri. Lalu Rasulullah bertanya,
apakah mereka akan mengusirku? Waraqah menjawab, ya, tidak ada seorang pun yang datang dengan apa yang engkau bawa melainkan akan dimusuhi. Jika aku masih hidup pada masamu, niscaya aku akan memberi pertolongan penuh kepadamu. Kemudian tidak lama setelah itu Waraqah meninggal dunia. Kemudian munasabah surat Al-Alaq ini dalam kitab tafsir Al-Munir karya Wahab Az-Zuhaili, selain Al-Alaq, surat ini juga disebut surat Iqra atau awal dari permulaan, yakni bacaan Iqra. Nah, senada dengan pendapat Al-Maraghi bahwasanya korelasi antara surat Al-Alaq dengan surat sebelumnya At-Tin, yaitu surat Al-Alaq menguraikan apa yang dimaksud dalam surat At-Tin mengenai manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, ahsanit tahwin, yaitu diciptakan dari materi alaq, yakni segumpal darah. Hanya saja dalam surat ini dijelaskan tentang keadaan akhirat yang merupakan penjelasan bagi surat yang lalu. Nah, beberapa ulama seperti Fadil As-Samarai berpendapat bahwa permulaan dan penutup surat Al-Alaq memiliki korelasi dengan ayat pertama surat Al-Qadr, yakni yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sehingga seolah-olah memiliki maksud bacalah olehmu apa yang telah kami turunkan pada malam yang penuh kemuliaan itu. Kemudian pada malam Lailatul Qadar berarti malam untuk bersujud dan mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana disyaratkan di ayat terakhir surat sebelum surat Al-Alaq. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya Allah memerintahkan manusia untuk membaca, mempelajari dan mendalami Al-Quran dengan menyebut ayat-ayat. Kemudian dalam surat sesudahnya menjelaskan awal turunnya Al-Quran, yaitu pada malam Lailatul Qadar yang mempunyai kemuliaan disebabkan turunnya Al-Quran. Nah, mengenai keterkaitan ayat antara ayat pada surat Al-Alaq, dalam surat tersebut mengandung 3 tema pokok, yakni yang pertama berkenan dengan penjelasan hikmah ilahi dalam penciptaan manusia dari lemah menjadi kuat, diikuti dengan petunjuk membekali diri dengan keterampilan membaca. Yang kedua mengenai sikap manusia yang melampaui batas, yaitu membahas nikmat yang diberikan oleh Allah, berbagai bentuk pengingkaran. Yang ketiga menjelaskan perilaku Abu Jahal yang menghalangi Rasulullah SAW untuk beribadah. Nah, dalam surat Al-Alaq ini banyak sekali makna-makna dan juga kisah-kisah yang bisa kita pelajari, kita ambil hikmahnya untuk kehidupan kita yang lebih baik. Nah, beberapa pengertian dari kontekstualisasi surat Al-Alaq ini menunjukkan betapa pentingnya kita untuk belajar membaca, mengimani dan juga percaya bahwa adanya Tuhan itu ada. Nah, nilai-nilai yang bisa kita ambil dari surat ini dalam kehidupan kita yang sekarang ini, yakni beberapa. Yang pertama yakni tentang akidah, tentang belajar membaca, terus kemudian menjauhi akhlak yang melampaui batas. Kemudian ada juga yang membahas mengenai nilai ketauhidan. Nah, di sini pada surat Al-Alaq ini memiliki tema pokok, yaitu mengenai masalah akidah dan akhlak. Kesatuan tema dalam surat ini, setiap bagian surah, setiap ayat bersatu, berpadu menjadi satu sehingga saling menguatkan dan membentuk satu kesatuan tema. Mulai dari awal surat dijelaskan mengenai keimanan kepada Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Al-Qur'anul Karim, keimanan kepada malaikat, keimanan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan keimanan kepada adanya pembalasan semua amal manusia kelak di hari akhir. Nah, menanamkan nilai gemar membaca dan belajar yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Iqra berasal dari kata qara'a dalam kamus bahasa Arab yang mempunyai beberapa arti, antara lain menghimpun, menyampaikan, menelaah, membaca, mendalami, meneliti, mengetahui ciri-cirinya. Objek membaca bisa berupa kitab-kitab Allah, karya manusia, dan alam raya. Membaca harus dilandasi dengan keikhlasan dan kepandaian memilih bahan bacaan yang tepat, tidak bertentangan dengan nama Allah. Peradaban manusia sekuler adalah produk dari membaca yang tidak dilandasi dengan keikhlasan dan tidak dilandasi atas nama Allah. Nah, kapitalisme, komunisme, dan
Sosialisme adalah di antara contoh peradaban tersebut. Peradaban sekuler ini bertentangan dengan fitrah manusia dan syariat Allah. Sifatnya mengeksploitasi hak orang lain dan menimbulkan keresahan yang rohani. Berbeda dengan peradaban sekuler di atas akhlak Iqra bismi rabbik, melahirkan peradaban Islam yang diperagakan oleh Rasulullah Muhammad SAW di kota Al-Madinah Al-Munawwarah bersama para sahabat. Ciri akhlak ini mengantarkan manusia menjadi hamba Allah yang selalu sujud dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemimpin teladan sebagaimana diperankan oleh Rasulullah SAW dan 4 khulafaur rasyidin. Kemudian yakni menjauhi akhlak yang melampaui batas. Yadgha merupakan langkah kedua menanamkan nilai-nilai pendidikan akhlak menurut surat Al-Alaq ini. Nah, banyak sekali makna-makna yang kita bisa dapat dari surat Al-Alaq ini, yakni salah satunya menjauhi akhlak yang melampaui batas. Nah, mengingkari nikmat Allah yang bermaksiat, melanggar aturan merupakan bagian dari akhlak yang melampaui batas. Penyebab akhlak melampaui batas ini adalah sikap merasa cukup dengan banyaknya harta, kekuatan fisik, dan dukungan manusia sebagaimana firman Allah yang artinya, ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Nah, dalam surat ini kita mengambil hikmah yang cukup dalam, yakni janganlah merasa bahwa kalian benar-benar merasa tidak membutuhkan Allah lagi, melihat bahwa Allah hanyalah sebuah gambaran. Dan juga akhlak dalam diri kalian ini harus tetap ditanamkan dengan yang sebaik-baiknya. Nah, kemudian pada ayat yang kedua ini yang berbunyi khalaqal insana min 'alaq, mengandung nilai-nilai ketauhidan. Nah, ayat ini memperkenalkan Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW dan yang diperintahkan oleh ayat yang pertama untuk membaca dengan namanya deminya. Dia adalah Tuhan yang telah menciptakan manusia di alam raya ini. Nilai ketauhidan atau perintah agar manusia memiliki keimanan, yaitu berupa keyakinan terhadap adanya kekuasaan yang hendak Allah berikan. Nah, kemudian Allah menjelaskan dalam ayat ketiga ini, Iqra wa rabbukal a'ram, bahwa pada saat seorang membaca dengan ikhlas karena Allah, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya ilmu pengetahuan, pemahaman-pemahaman, wawasan-wawasan baru apa yang dijanjikan. Ini terbukti secara sangat jelas. Kegiatan membaca ayat Al-Quran menimbulkan penafsiran-penafsiran baru atau pengembangan dari pendapat-pendapat yang telah ada. Al-Quran dan hadis Nabi memerintahkan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara memikirkan ciptaan langit dan bumi, menyuruh untuk berpikir, mengganti dan meneliti alam semesta. Nah, surat Al-Alaq ini ayat 1-5 yang merupakan ayat-ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang bertepatan pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Surat Al-Alaq sendiri ialah surat yang ke-96 dalam Al-Quran, terdiri dari 19 ayat dan termasuk surat Makkiyah. Dinamai surat Al-Alaq atau diartikan segumpal darah diambil dari kata alaqah pada ayat kedua surat ini. Kata pertama yaitu Iqra. Kata tersebut memiliki beragam makna yang luas, diantaranya yaitu membaca, menelaah, memahami, meneliti dan lain-lainnya. Nah, banyak sekali nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surat Al-Alaq ini, baik pendidikan akhlak, akidah maupun yang lainnya, sehingga sebagian umat Islam sudah sepatutnya mengimplementasikan nilai-nilai tersebut agar semakin hidup dalam menghadapi tantangan zaman. Pada dasarnya surat Al-Alaq ini memang biasa kita sebut sebagai surat dengan ayat yang pertama kali turun. Dengan itu konsep-konsep dengan nilai-nilai pendidikan yang ada dalam surat ini menjadi contoh, menjadi pedoman, menjadi teladan juga bagi kita semua agar kedepannya akhlak, budi pekerti maupun sikap kita kepada manusia dan juga Allah menjadi lebih baik lagi. Saya Muhammad Abdul Aziz undur diri. Apabila ada salah kata maupun perbuatan dan juga tingkah laku saya yang kurang berkenan, saya
memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.